hasilnya tetap yang laki-laki terlihat lebih laki-laki dan yang perempuan terlihat lebih menarik. Tidak seperti yang kebanyakan ada di media sosial, laki-laki tapi wajahnya terlihat seperti perempuan. Tidak seperti itu kalau di media. Ya, jadi disesuaikan ya Dokter Leo ya dengan kebutuhan tiap pasiennya ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Oke, Dokter Leo. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman juga ya, Body Miracle itu tidak hanya untuk wanita, tidak hanya untuk perempuan, tetapi kita juga melakukan prosedur estetika untuk pasien pria. Ya, dan problemnya bermacam-macam. Bisa saja bukan untuk filler saja, tapi bisa juga tindakan laser, misalnya untuk membuat kulit lebih halus, ya, membuat warna kulit menjadi lebih cerah dan sebagainya. Ini ada yang nanya nih, Dokter Leo. Kalau filler tuh permanen nggak sih? Ya, pertanyaan buat million dollar question ya, banyak banget yang nanya. Apakah Banyak yang filler? nanya nih. Banyak yang nanya. Ya, filler kita karena sifatnya aman, dia pasti ada umurnya. Kurang lebih jangka waktu filler ketahanannya kurang lebih 6 sampai 12 bulan. Kurang lebih seperti itu, dokter. Ya, jadi tidak permanen karena yang digunakan adalah filler yang menggunakan hyaluronic acid atau HA. Dan kalau kita berbicara mengenai filler, berapa lama kelihatan hasilnya? Dia instan. Karena begitu kita memasukkan filler ke dalam bagian tertentu dari wajah kita, ya dia akan terlihat. Berbeda dengan prosedur-prosedur yang lainnya yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi kalau filler dia hasilnya instan. Makanya kenapa filler ini banyak penggemarnya, semakin lama semakin banyak penggemar karena itu tadi prosedurnya cepat, relatif tidak sakit, hasilnya bisa segera terlihat. Oke, Dokter Leo, ini biasanya pasien kalau datang ke dokter tanya kan, efek sampingnya ada nggak dok? Nah, kita sekarang membahas mengenai efek samping filler, Dokter Leo. Pada saat Nicole melakukan filler, apakah setelah prosedur filler itu ada efek samping yang dirasakan oleh Nicole? Nicole, waktu itu ada sesuatu yang nggak nyaman nggak setelah filler? Sorry? Halo? Setelah filler ada efek samping yang dialami Halo? Nicole nggak? Misalnya pembengkakan. Halo? Halo? Iya? Halo? Kita lagi Oke, membahas sudah tentang... nyambung. Iya, halo. Iya. Oke. Jadi kita membahas tentang efek samping filler, Nicole. Pada saat Dr. Leo mengerjakan filler, apakah Nicole mengalami ketidaknyamanan atau semuanya fine-fine saja? Semuanya fine-fine aja sih. Mungkin yang bekas suntiknya agak sedikit kayak bengkak, tapi kan memang itu emang udah biasa kan, udah memang kalau setelah disuntik pastinya akan ada bekas sedikit-sedikit rasa aja gitu. Tapi kan emang itu normal ya. All over sih fine-fine aja sih, nggak ada kendala, nggak ada keluhan apapun. Iya. Ya, memang kalau tangan dokter ya atau skill dokter itu sangat bagus ya, sudah berpengalaman. Saya yakin Dokter Leo ini kan sudah banyak melakukan filler pada pasien-pasien. Semakin dokter itu berpengalaman dan dia semakin skillful, semakin dia tangannya gentle dan dia tahu bagaimana menghandle bagian-bagian wajah yang akan kita filler itu, efek samping itu akan menurun. Efek samping itu akan semakin minimal. Jadi kenapa perlu sekali untuk memilih klinik atau dokter yang sudah berpengalaman itu, salah satunya adalah karena alasan tadi. Meskipun yang namanya efek samping dari tindakan medis itu tidak bisa 100% kita hindari. Jadi teman-teman semua yang sudah join di IG Live, kita sore hari ini, saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang namanya efek samping di dunia medis itu pasti ada. Ya.
Tetapi bisa kita kurangi, bisa kita minimalkan dengan pengalaman dokter yang makin banyak, penggunaan produk yang tepat, pemilihan produk yang tepat, teknik pengerjaan yang baik, semua itu bisa diminimalkan. Seperti yang dialami oleh Nicole bahwa hanya bekas suntikan aja gitu, sedikit bengkak. Iya. That's fine, it's totally fine, karena bagaimanapun juga kita memasukkan jarum ke dalam kulit. Jadi pasti ada bekas jarum. Itu paling 2-3 Iya. hari aja udah hilang. Cepet kok 2-3 hari Oke, doang, nggak Dr. sampai Leo, sampai seminggu. 2-3 hari. Dan tidak mengganggu aktivitinya Nicole ya setelah itu ya. Tidak sama sekali kok. Nggak bengkak yang sampai biru gitu. Semuanya aman. Oke, yeah, that's very good. I believe Dr. Leo has a very good hand on you. Iya, Dr. Leo kan jago ya dok. Dari pengalaman Dr. Leo biasanya pengulangannya dilakukan berapa lama nantinya untuk Nicole ya khususnya ya? Untuk Nicole kurang lebih kalau untuk bibir mungkin sekitar 8 sampai 10 bulan kita lakukan touch up kembali. Kita review dulu, kemudian setelahnya bila perlu kita lakukan touch up. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, berapa kali pengulangan setelah tindakan yang pertama memang relatif ya. Tergantung pada area mana yang kita lakukan. Tadi Dr. Rio juga udah jelaskan bahwa kalau bibir tuh memang rata-rata 8 bulan gitu. Sedangkan di area yang lain bisa 1 tahun lebih. Kenapa? Karena area bibir ini kan banyak bergerak. Kita makan, kita tertawa, kita berbicara. Ini kan bergerak terus nih bibir kita. Jadi pada area yang banyak bergerak, banyak berekspresi, itu tentunya filler akan lebih cepat hilang dibandingkan daerah-daerah wajah yang tidak banyak ekspresinya gitu ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa filler tuh nggak bisa permanen gitu, sekali suntik selamanya di situ. Jadi juga membutuhkan pengulangan. Oke, ini tadi udah terjawab ya, Dr. Leo praktek di mana? Di Miracle Kokas teman-teman ya, dan di Miracle Medan juga ada di Jalan Hayam Muruk 19. Nah itu bisa follow IG-nya Miracle Medan. Oke, ini pertanyaan semua sudah kita jawab. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh masih banyak nih pertanyaannya. Oke, Dr. Leo, kalau filler untuk usia 20-an itu kebanyakan Dr. Leo kerjakan di area mana? Dari pengalaman Dr. Leo. Ya, kalau misalnya karena rata-rata kita Asia ya, dan rata-rata pengen seperti artis Korea, kebanyakan rata-rata kalau usia 20-an dilakukan filler di area dagu yang paling banyak, yang kedua di area hidung. Pengen mancung dagu dan hidung. Supaya mancung ya. Ini memang karena wajah kita orang Asia itu cenderung kita itu lebar wajahnya ya. Kemudian flat. Bisa kita punya flat nose, kemudian biasanya dagu kita kecil tulangnya sehingga proporsi wajahnya lebih pendek. Makanya dari pengalaman Dr. Liu tuh memang kebanyakan yang diminati adalah hidung, dagu, dan yang ketiga bibir ya Dr. Liu ya. Betul sekali Dokter Lani. Ya, karena kalau kita mengenhance untuk bentuk hidung, bentuk bibir, dan juga bentuk dagu, itu akan membuat wajah kita menjadi lebih tirus. Tanpa kita harus meniruskan area rahang. Nah, justru sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih filler itu kita suntikkan di daerah rahang? Karena ada beberapa orang, meskipun dia cewek, tapi dia pengen punya jawline yang tegas, Dr. Liu. Dr. Liu ada pengalaman nggak menangani pasien yang ingin membentuk rahang dengan filler? Ya,
Cukup banyak ya, Dokter Lani, terutama kurang lebih 1 tahun belakangan terakhir ini. Karena menurut observasi saya pribadi, kita lihat di Instagram, kebanyakan sekarang perempuan atau public figure dia banyak ngambil angle dari sebelah kiri, dari tampak samping dan memperlihatkan kurang lebih garis rahang yang tegas. Nah, oleh sebab itu permintaan filler rahang pun banyak meningkat sejak dari feed Instagram yang kurang lebih fotonya tampak seperti itu. Iya, iya. Ya. Jadi memang filler ini suatu prosedur yang amazing ya. Dari pengalaman saya juga, dari tahun kira-kira saya mulai melakukan filler itu kan tahun 98 ya. Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Sudah bergeser. Kalau di awal-awal filler mulai muncul di Indonesia tahun 98, filler tuh kebanyakan hanya untuk mengisi garis senyum. Ya, hanya untuk mengisi smiling line aja supaya tidak terlalu dalam. Tetapi dengan berjalan waktu, filler ini terus berkembang gitu ya. Kemudian muncul varian-varian dengan filler dengan berbagai merek, filler dengan berbagai karakteristik ya. Dan sekarang banyak filler-filler yang punya kualitas yang sangat bagus untuk mengisi daerah hidung sehingga dia tidak melebar ya. Kemudian filler yang diisikan di daerah dagu sehingga dia bisa membentuk dagu yang bagus ya, yang lebih V-shape. Kemudian area rahangnya lebih tegas, pipi sehingga pipinya lebih bervolume. Jadi sekarang ini berbagai jenis filler banyak kita jumpai di Indonesia dan semua memiliki karakteristiknya masing-masing. Karena itu kita sebagai dokter harus bisa memilih filler yang tepat untuk masing-masing masalah. Ya. Dokter Leo, kalau tadi kita bicara banyak mengenai filler untuk mengisi wajah, ini ada pertanyaan. Ada pengalaman nggak Dokter Leo filler untuk mengatasi bopeng atau scar? Kebanyakan kalau dari saya pribadi, kita sebelum melakukan filler mengatasi bopeng diatasi dulu dengan laser yang ada di Miracle dan kemudian kita kasih serum. Hasilnya sudah cukup, kebanyakan rata-rata hasilnya juga sudah cukup baik, namun bila masih kurang baru kita lakukan filler terhadap bopeng yang agak dalam. Kurang lebih seperti itu, dokter. Ya, jadi memang kalau untuk prosedur scar, teman-teman ya mengalami problem scar atau bopeng bisa karena jerawat, atau bekas cacar air, atau bekas trauma seperti luka bakar atau kecelakaan ya, atau luka-luka yang lainnya. Memang filler itu bisa juga digunakan, tetapi seperti yang tadi disampaikan Dokter Leo, nggak bisa langsung gitu ya. Kita juga punya pilihan yang lain, misalnya dengan menggunakan laser, menggunakan chemical peeling ya. Baru kemudian di bagian-bagian yang bopengnya lebih dalam, kita bisa lakukan yang namanya subsisi atau subcision. Bisa juga dibantu dengan filler, bisa dibantu juga dengan prosedur seperti menyuntikkan salmon DNA ya, Dokter Leo ya. Itu juga bisa improve untuk scar atau bopeng. Nah, kemarin dari pengalaman Niko, pada saat filler bibir, itu ada pembengkakan berapa lama tuh, Niko? Ini ada tanya nih, downtime filler bibir berapa lama nih? Pembengkakannya nggak lama ya, karena juga Dokter Leo saat pengerjaan sangat gentle, sangat hati-hati, jadi nggak banyak yang bengkak dan healingnya cuma butuh waktu 3 hari sih, kurang lebih. 3 hari itu juga udah benar-benar membaik sekali. Luar biasa nih Dokter Leo, dari tadi dipuji sama Niko. Tangannya gentle. Kalau dari pengalaman Dokter Leo, kalau pasien filler bibir itu biasanya mereka bengkak sampai berapa hari? Kurang lebih rata-rata 3 hari, Dokter Lami. Saya selalu kasih tahu bahwa setelah filler wajar ada pembengkakan karena biasanya pasien sudah cenderung khawatir, dok nanti besok bengkak nggak, kayak gitu.
Saya jawab, untuk besok bengkak dan lusa maksimal bengkaknya. Setelah lusa nanti berangsur-angsur pulih dan kelihatan hasilnya lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu, dokter Ani. Iya, ya, saya setuju dengan Dr. Leo dan Nicole sih. Rata-rata kalau filler bibir dari pengalaman saya juga paling 2-3 hari gitu. Yang lucunya nih, kadang-kadang pasien tuh malah bilangnya ke kita, kok saya lebih suka ya waktu bengkak. Oh, Biasanya mereka justru, aduh waktu 1-3 hari bengkak tuh malah itu yang paling bagus. akhirnya mereka balik Bentuknya lagi seperti untuk itu. lebih tambah volume ya. Iya, makanya mereka biasanya datang kembali untuk touch up gitu, ditambahkan lagi volumenya gitu. Pengalaman Dokter Leo gitu nggak? Seperti saya pasiennya lebih demen malah waktu dia bengkak. Enggak sih dokter Ani, biasanya saya udah ngasih tahu dulu ini goalsnya kurang lebih pengerjaan pertama goalsnya kita bikin volume dulu, nanti kemudian yang kedua kita baru shaping bentuknya. Jadinya mereka ekspektasinya nggak terlalu berlebihan dan lebih cenderung sabar dokter, kurang lebih gitu. Iya, iya, betul, betul. Memang kita setuju ya, jadi edukasi, informasi kepada pasien itu sangat penting karena biasanya mereka, pasien itu kan suka dibombardir dari ini ya, sosial media gitu ya. Pasti Nicole juga kepo dulu kan, mungkin googling dulu tentang filler bibir gitu ya. Nah, tidak semua berita itu soalnya ada juga yang kurang tepat, ada yang memang ada yang bagus ya edukasinya, tapi juga ada juga sebagian yang kurang tepat gitu. Jadi memang kita sebagai dokter harus juga memberikan edukasi kepada pasien sebelum kita melakukan treatment. Oke, ini semua pertanyaan sudah terjawab. Dari Dokter Leo ada ini enggak hal-hal yang ingin disampaikan lagi gitu mengenai filler bibir ya, filler bibir atau filler pipi gitu ya. Yang kemarin itu dengan Nico fillernya selain di bibir di mana lagi Dokter Leo? Di area cheek sama Cheek, dengan di area dagu. dagu, iya iya. Bagus sih kalau saya lihat Nico udah sangat-sangat sempurna ya, bagus banget. Thank you. Dan sangat natural, itu yang saya suka dari tampilan Nico, sangat-sangat natural dan tidak berlebihan ya. Jadi Dokter Leo juga pasti sudah memperhitungkan berapa banyak yang harus diisi supaya tidak berlebihan. Oke, very nice. Dari Nico sendiri gimana nih dengan pengalaman filler yang pertama kali ini? Apakah menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan? Menyenangkan sih, soalnya sesuai dengan ekspektasi aku ya. Bener-bener aku nentuin natural dan hasilnya bener-bener natural. Aku bener-bener suka banget. Iya, oke. Kelihatannya nih pasiennya Dokter Leo ini puas banget nih sini kok dengan hasil yang diberikan. Nah, satu diskusi lagi, Dokter Leo. Ini banyak pasien juga yang menanyakan ke saya, apakah filler itu menimbulkan satu addiction atau yang namanya kecanduan atau ketergantungan ya? Karena banyak pendapat gitu yang beredar, jangan treatment, nanti kamu kecanduan gitu. Menurut Dokter Leo sendiri bagaimana? Apakah memang prosedur-prosedur perawatan kecantikan seperti filler ini bisa menimbulkan satu kecanduan atau adiksi gitu? Iya. Saya nggak akan, mungkin kecanduan atau adiksi bukan kalimat yang tepat, tapi lebih ke kita punya psikologis untuk ingin selalu tampil maksimal, kurang lebih kayak gitu dokter. Jadi bukan adiksi ke atau kecanduan ke fillernya, tapi kita lebih suka melihat muka kita sendiri dalam keadaan yang selalu sempurna. Iya, iya. Saya suka banget tuh dengan jawaban Dokter Leo karena ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh pasien kepada dokter.
Dan kita juga selalu berusaha memberikan jawaban yang bijaksana, yang bijak untuk pasien, bahwa yang namanya prosedur kecantikan itu bukan sesuatu yang sifatnya harus atau wajib. Tidak ada yang wajib di dalam prosedur kecantikan, karena itu adalah pilihan. Ya. Tetapi kenapa setelah melakukan prosedur, misalnya Nicole, setelah melakukan prosedur untuk filler di dagu, di bibir, di pipi, kemudian merasa, kok saya kurang ya? Saya butuh juga untuk yang lainnya. Karena begitu kita mengoreksi salah satu bagian, atau salah dua, atau salah tiga bagian dari wajah kita, yang lain itu akan terlihat jadi kurang harmoni. Yang lain itu akan terlihat menjadi kurang estetis. Sehingga menimbulkan kebutuhan lagi, apa nih yang mesti saya perbaiki. Dan itu bukan suatu adiksi. Dan itu bukan suatu ketergantungan. Karena itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika kita memperbaiki bentuk hidung kita, kita melihat bahwa, oh pipi kita kurang, perlu diimprove. Pada saat kita memperbaiki bentuk dagu, kita melihat, oh bibir kita ada yang kurang. Nah disinilah pentingnya Nicole ketemu dengan dokter yang bijak, ketemu dengan dokter yang wise, seperti dokter Leo, untuk bisa menyarankan bahwa, oh ini nggak perlu, jangan dulu, kamu perlu yang ini dulu yang kita kerjakan, dan kita nggak perlu mengerjakan berlebihan. Tadi yang disampaikan dokter Leo, biasanya saya edukasi dulu, kata dokter Leo, nanti akan memerlukan datang lagi untuk touch up. Jadi disinilah peranan seorang dokter yang profesional, seorang dokter yang memiliki dedikasi, ya, seperti dokter Leo yang akan membantu setiap pasien yang datang ke Miracle Focus, setiap pasien yang bertemu dengan dokter Leo untuk bisa memberikan solusi yang terbaik, ya, dan bisa memberikan hasil yang bagus, yang aman terutama, dan membuat dia bisa menemukan versi terbaiknya apa. Itu tugas kami semua sebagai dokter di Miracle. Tetap membuat pasien itu terlihat lebih bagus, lebih estetik, tapi still look natural. Karena goal kita adalah pasien harus tetap terlihat natural. Setuju nggak, Dokter Leo? Setuju. Setuju sekali. Iya. Oke, Dokter Leo, sebelum kita ending ini kayaknya masih ada beberapa menit nih. Saya mau nanya dulu deh ke Nico, pesan buat teman-teman yang sudah ikut IG Live kita sore hari ini apa nih? Sorry? Pesan Nico untuk teman-teman yang ikut IG Live kita sore hari ini apa nih? Terkait dengan filler ya. Oke, pesan aku buat kalian yang mau filler, pilih-pilih dulu, cari tahu background kliniknya kayak gimana, apakah dokternya berpengalaman, atau kalian kalau misalnya mau filler bisa langsung aja sama dokter Leo, yang jelas sudah berpengalaman, yang aku udah percayain muka aku ke dokter Leo. Jadi kalau misalnya mau filler, tinggal ke Miracle aja. Oh iya. Iya. Oke, dari dokter Leo sebelum kita close sore hari ini. Iya, saya cuma ingin menegaskan kembali bahwa selain harus ada tim dokter yang profesional, kemudian dosis yang tepat, juga yang terakhir yang paling penting juga produk yang tepat, gitu. Produk yang tepat. Kebetulan karena Nicole di area yang cukup dinamis, kita nggak bisa menggunakan jenis hard filler. Kita harus benar-benar pakai filler yang soft tapi tahan lama. Waktu kemarin saya menggunakan Belotero Volume, itu hasilnya cukup baik. Oke. Saya setuju dengan Nico bahwa kita harus pilih-pilih, memang harus pilih-pilih gitu ya. Dan untuk diri kita harus pilih yang terbaik, betul nggak Nico? Apalagi masalah muka ya dok ya, harus sangat memilih. Iya, jadi pilihlah yang terbaik karena wajah kita adalah aset kita yang berharga. Betul dok. Dan saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Leo bahwa selain skill dokter, pilihan produk itu juga harus tepat, disuntikan juga dengan teknik yang tepat, begitu ya Dr. Leo ya. Oke, teman-teman semua, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol, cicet. Kalau di Surabaya ini lagi mendung loh, kalau di Jakarta lagi mendung nggak? Agak mendung sih ya.
Agak mendung ya. Oke, ini padahal malam minggu nih, weekend nih. Teman-teman pasti udah siap-siap nih, mungkin mau pergi dinner ya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih untuk Nico. Thank Dan you. saya mau memuji lagi, nggak ada habisnya nih pujian buat Nico. You look so pretty. Thank Dan, you, dokter juga. Cantik banget, Dok. Ya, thank you. Dan saya suka karena Indonesian beauty harus kita pertahankan. Kita jangan jadi wanita Korea, jangan jadi wanita bule. Kita harus tetap jadi wanita Indonesia yang menghargai kecantikan wanita Indonesia, tapi kita harus cari best version kita masing-masing. Thank you so much, Nico. Sukses untuk karirnya. Thank you, Dr. Dok. Leo, Sukses thank you so juga. much. Ya. Thank you, Dr. dokter. Leo. Iya, thank you Nico. Thank you Dr. Leo udah join IG Live kita sore hari ini dan sharing pengalaman bagaimana Dr. Leo membuat dan memberikan versi terbaik untuk Nico. Thank you Selamat juga, berkarya. dokter Leo. Udah mempercantik aku. Ya, selamat berkarya Dr. Leo untuk pasien-pasien yang lain yang menanti Dr. Leo untuk disentuh wajahnya. Siap. Memberikan Iya. sentuhan keajaiban ya Dr. Leo untuk semua pasien yang datang ke Miracle Kota Kasablanca. Thank you juga semua teman-teman yang sudah join Miracles People di IG Live kita sore hari ini. Happy weekend semua and have Happy fun. weekend. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you.